Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students of grade 12 of MA NUI Ibtidaul Falah. Welcome to our online English lesson today. Ini adalah belajar dari rumah di semester genap yang kedua. Kita lanjutkan belajar tentang procedure text. Kali ini kita akan belajar tentang language features. Sebelumnya tetap kita ingatkan selalu untuk mematuhi protokol kesehatan demi menanggulangi COVID-19. Semangat ya. Okay, today this is our menu today. We are going to learn about the difference between manual and tips. Bedanya manual sama tips itu apa? Kedua-duanya kan contoh dari procedure text. Lalu yang kedua, we are going to study about the language features atau unsur kebahasaan dari procedure text. Oke, let's go. Ini nih, bedanya manual sama tips. Manual refers to user's guide, instruction manual, on game, or online help. Manual tuh contohnya buku panduan penggunaan seperti electronic devices. Ini salah satu contohnya di Samsung Galaxy Z Fold 2 user manual, handphonenya Andin yang viral banget. Lalu instruction manual di game-game yang kalian mainkan bisa online help atau online support kayak gini. Ini saya punya contohnya. Di sini tuh di support.google.com banyak banget bantuan cara kalau kalian mengalami kendala menggunakan Google. Ini salah satu contohnya, install Chrome on Windows. Cara install Windows Chrome ya. Pertama download dulu, lalu klik run or save dan lain-lainnya. Ini adalah contoh manual berbentuk online help yang merupakan contoh dari procedure text. Lalu yang selanjutnya adalah tips. Apa sih tips? Tips provide useful advice daily. Tips itu biasanya jelasin tentang saran-saran, nasihat, saran ya, yang bisa digunakan, dipakai untuk kehidupan sehari-hari, cara menggunakan sesuatu lebih efektif dan lebih efisien. Contohnya nih, healthy life tips. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tips to get a healthy life. Misalnya 1, stay hydrated, tetap terhidrasi, minum air, walk around the block, spend time in the sun, berjemur. Kalau kita perhatikan, verb yang dipakai adalah imperative verb atau kata kerja berbentuk perintah. Ini ya procedure text, ini di dalamnya ini ya procedure text. I think it's clear. Next, language features of procedure text. Ada 3 yang akan kita bahas dari unsur kebahasaan text procedure. Pertama, imperative sentences, kalimat perintah. Yang kedua, sentence connectors atau kata hubung kalimat, kata yang menghubungkan kalimat. Adverbs, kata keterangan. Pertama, imperative sentences. Imperative sentences yang kita bahas kali ini ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk positif, yang kedua bentuk negatif. Imperative sentence itu apa sih? Imperative sentences yaitu sentences yang bertujuan to give instruction. Kalimat yang tujuannya itu ngasih perintah. Pakainya verb 1. Kalau kalimat berita atau kalimat kalimat berita itu kan urutannya subjek baru verbnya. Kalau kalimat imperatif subjeknya nggak ada, langsung verb. Preheat the oven 350 degrees Fahrenheit. Panaskan ovennya 350 derajat. Preheat, panaskan. Ini kan kata kerja, perintah. Pakainya verb 1 tanpa imbuhan apapun. Subjeknya mana Bu? Subjeknya disembunyikan. Use plastic sheet. Gunakan lembaran plastik untuk cover your seat trays. Preheat, use ini adalah contoh dari verb 1, imperative verb dalam kalimat perintah atau imperative sentences yang berbentuk positif. Next, negative imperative.
Negatif itu arti gampangnya itu jangan. Nah, kalau imperative sentences itu nyuruh ngelakuin sesuatu, kalau negatif to show that something is not allowed to do, menunjukkan bahwa sesuatu itu jangan dilakuin. Nah, makanya pakai don't, jangan. Don't ditambah dengan verb one. Don't leave the eggs until it gets burned. Jangan tinggalkan telurnya sampai gosong. Don't let the compost get soaking wet. Jangan biarkan komposnya basah kuyup. Nah, ini contoh dari imperatif negative sentence. Negative imperative sentence. Kalimat imperatif yang berbentuk negatif. Dua-duanya bisa kita temui dalam procedure text. Yang kedua, sentence connector atau konektor kalimat, penghubung kalimat. Ini ada contoh procedure text yang sederhana, yaitu how to boil an egg, bagaimana cara merebus telur. Ini stepnya. First, heat a saucepan of water on the stove. Yang pertama, rebus air dulu. Then put the egg in the boiling water. Lalu taruh egg-nya di air yang sudah mendidih, setelah itu selanjutnya dan akhirnya. Nah, yang berwarna merah ini adalah sentence connectors. The red printed words are the sentence connectors. Yang warna merah itu namanya sentence connectors atau penghubung kalimat. Untuk apa? For telling the actions in order, supaya perintahnya itu berurutan. Mana yang lebih dulu dikerjakan, lalu kemudian apa. Nah, itu tujuan dari sentence connector. Nah, selain itu ini banyak, ada beberapa contoh dari sentence connector. Bisa pakai first of all sampai finally seperti teks ini. Bisa pakai meanwhile, make sure you, dan lain sebagainya. Bisa pakai angka 1, 2, 3. Bisa pakai for second dan lain-lain. Itulah sentence connector. Next, adverb. Adverb itu kata keterangan. Adverb provide information about the manner, place, time, frequency, degrees, or other circumstances. Adverbs itu menjelaskan tentang cara, tempat, waktu, frekuensi, dan tingkatan dari suatu keadaan. Adverb typically answer questions like how. Adverb itu jawab pertanyaan bagaimana, bagaimana, kapan, di mana, seberapa jauh, dalam hal bagaimana caranya. Nah, kayak gitulah. Adverbs biasanya berbentuk adjektif tambah ly. Itu kata sifat slow, lalu diakhiri dengan ly, dibaca slowly, dengan pelan. Nah, ini contoh dari adverb of manner. Biasanya pakai ly ini, tapi nggak semuanya pakai ly ya. Contohnya fast, artinya dengan cepat. Ada adverb of place, misalnya somewhere, di suatu tempat, in the computer's drive, in the plastic bag. Ada adverb of time, for 15 minutes, in the morning, in spring, in autumn. Adverbs of frequency, ada sometimes, kadang-kadang, often, sering, always, selalu, never, nggak pernah. Nah, semuanya ini adalah adverbs. Bisa kita temui di procedure text. Now we are going to go to the text example. Kita mau belajar dari teksnya langsung. Ada sebuah teks berjudul How to Grow Chilies from Seed. Di LKS kalian halaman 88. Bagaimana cara menyemai benih cabai? Bagaimana cara ndeder cabai? Ya. Oke. How to grow chilies from seeds. Ini judulnya. Ini juga goalnya. Bagaimana cara menanam atau menyemai benih cabai. Materials needed. Material yang dibutuhkan. Chili seeds, benih cabai. A seed tray, nampan benih. Kayak gini nih namanya nampan benih. Medianya. Kompos sama plastic seed. Lembaran plastik. Oke. Next stepsnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steps. Nanti steps ini akan kita bahas di video penjelasan bagian kedua. Okay, so thank you very much
for joining me here. See you on the second video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.